Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Eh, Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar ISO Series menyoroti perubahan ISO IC 27701 versi 2025 dan implikasinya terhadap UPDP. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan di siang hari ini, di mana webinar kali ini kita akan lakukan dari jam 2 hingga estimasi di jam 4 sore ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Eh, Mungkin sebelumnya kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa Robert and Associates. Tadi udah ada video ya Bapak dan Ibu semuanya di awal bahwa kami adalah perusahaan jasa konsultasi dan juga training yang berfokus pada sistem manajemen, GRC, dan juga IT GRC, Bapak dan Ibu semuanya dan juga rekan-rekan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan webinar bersama narasumber bersama Pak Anwar Setiawan. Beliau adalah selaku IT GRC Business Unit Head dari Robert and Associates, dan juga nanti di awal kita akan melakukan diskusi ya Bapak dan Ibu bersama salah satu rekanan kami yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah terinformasikan di grup ya. Jadi nanti kita akan diskusi singkat dulu, ringan sebelum kita masuk ke materi yang mungkin terlihat cukup teknis karena kita akan membahas terkait ISO 27701 versi yang baru ya Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan di 2025 dan juga implikasinya nih terhadap UU PDP. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan dulu dengan narasumber kita di siang hari ini bersama dengan Bapak Anwar Setiawan. Bapak Anwar Setiawan, apakah sudah di tempat? Beliau ini, Bapak dan Ibu, boleh saya informasikan beliau ini adalah ITGRC Business Unit Head dari Robert and Associates. Halo Pak Anwar. Halo Mas Sandi, selamat Oke, siang. ya Pak Anwar. Oh iya, saya jadi belum perkenalan nih ke Bapak Ibu semua. Saya Sandi, Bapak dan Ibu semuanya. Eh, jadi nanti boleh kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh bisa langsung di melalui WhatsApp ya, WhatsApp atau mungkin chat di Zoom ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Anwar kabar hari ini Pak? Baik Mas, Alhamdulillah baik ya. Ya sudah siap Pak Anwar kita untuk memberikan materi terkait ISO 27701 dan juga versi 2025-nya ya Pak Anwar ya. Karena mungkin boleh kalau saya informasikan nih Pak, di grup WhatsApp ini udah ada tuh Pak yang nanyakan kapan sih ISO 27701 versi 2025 ini keluar gitu, dan eh, ada beberapa juga nih Pak di dalam grup webinar itu yang masih masih ragu untuk mengimplementasikan UPDP dan juga 27701 ini seperti apa gitu. Nanti harapannya di dalam webinar ini kita bisa ceritakan lebih banyak ya Pak Anwar ya. iya, ya Baik. nanti kita bahas Kemudian ya. tadi juga sudah saya Tambahan. informasikan bahwa sebelum kita masuk ke materi inti ya Bapak dan Ibu semuanya, kita ingin coba berdiskusi ringan. Kita ingin tanya-tanya juga ini kepada salah satu klien kami. Kebetulan beliau dan juga organisasi beliau ini sedang melakukan implementasi ISO 27701 nih Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi inti, kita ingin tanya dulu deh ke beliau dan juga organisasi beliau, bagaimana sih rasanya, kemudian bagaimana sih dampaknya yang udah dirasakan di organisasi beliau. Berikut dengan Pak Nanda dari BPJS Kesehatan. Boleh Pak Nanda, apakah Pak Selamat Nanda siang Pak sudah di Mas Andi. tempat? Halo Pak. Ya, selamat siang Mas Andi. Oke, baik. Ya, Selamat siang Pak Nanda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Andi. Terima Alhamdulillah. kasih. Iya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Ini kita sebelum masuk ke materi ISO 27701 versi 2025 dan implikasi terhadap UPDP nih, Pak Nanda, kami ingin bertanya dong, Pak. Bagaimana nih, mungkin lebih ke eh, perasaannya, tantangannya, dan juga challenge-nya nih selama mengimplementasikan ISO 27701 di BPJS Kesehatan dari awal sampai saat ini. Punten mungkin kalau Ya, boleh tahu mulai implementasinya dari bulan apa ya Pak? Nanda, ya? ya. Izin Mas Andi.
Ya, Ya, ya bukan. jadi Mas Andi, terima kasih kesempatannya sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, eh, saya Nanda Satria Nugraha. Saat ini ada di Kedeputian Bidang MDI di BPJS Kesehatan. Ya, jadi memang di perusahaan kami, di organisasi kami ini tahun ini kami mengimplementasikan ISO 27701 versi 2019 ya. Kami mulai starting di bulan Juni, Mas Andi, izin Pak Anwar. Oke, dari start dari bulan Juni, Bulan Pak ya. Juni, Berarti betul, betul. sekarang udah masuk ke bulan Bulan keempat. 4, iya betul Iya, sekali. berarti sebentar lagi udah mau audit, Pak ya. Betul. Ma, Ya, boleh minta ember Oke, nggak, Ma? baik. Ya, Bocor Mas itu tadi kan. oke, baik. Baik, baik. Oke, oke. Kalau boleh tahu, Pak Anwar Punten ini implementasinya pendampingan dengan Pak Anwar juga, Kak, Pak? Betul, kalau di BPJS Kesehatan, kebetulan kami yang mendampingi saya dan tim saya untuk proses implementasinya. Oke, baik. Pak Nanda, saya pengen ya, tahu dong dari Juni sampai saat ini bagaimana sih tantangannya? Karena kan ini adalah ISO, mungkin yang kami tahu bahwa sebelumnya BPJS Kesehatan memiliki ISO 27001 terkait keamanan informasi ya. Kemudian ini kan adalah informasi privasi SNIP ISO 27701 yang terbilang cukup baru dan banyak ya, sekali klausul-klausulnya yang menarik lah untuk diimplementasikan. Kira-kira tantangannya seperti apa sih, Pak? ya, ya Mas Andi. Ya, Memang Pak. di perusahaan kami memang saat ini sudah kami sudah certified untuk 27001 versi 2022 ya. Ruang lingkupnya ada di Direktorat Teknologi Informasi, Mas Andi. Ya. Mhm. Jadi ketika ada arahan dari manajemen untuk kita memantapkan ya implementasi dari pelindungan data pribadi di BPJS Kesehatan dengan menambah ISO 27701 ini sebenarnya awalnya memang kami optimis dan juga ragu sebenarnya awalnya Mas Oke. Sandi ya. Ya, jadi memang kami ragu dalam hal ini kami memang belum tahu awalnya seperti apa poin-poin yang harus dilengkapi dalam ISO 27701. Kemudian eh, kami gali informasi, tentunya kami gali informasi bahwa ternyata ISO 27701 ini adalah perpanjangan atau extension dari ISO 27001. Mhm. Nah, di sana kami mulai sedikit ada secercah ya informasi harapan, oh berarti kami sudah ya setengah jalan lah seperti itu bahasanya dalam melengkapi komplimen terkait ISO 27701. Nah, nanti Hmm. memang setelah itu poin-poinnya ternyata ada beberapa hal yang kami tantangan pertama adalah kami menentukan ruang lingkup terlebih dahulu, Mas Andi. Ya. Jadi memang karena kami diberikan informasi bahwa 27701 ini tidak boleh lebih dari ISO 27001-nya. Di sana kami mulai exercise, kami lihat proses bisnis ataupun prosedur operasional apa yang ada di direktorat kami untuk kami gali mana yang menggunakan istilahnya memanfaatkan pemrosesan data pribadi di sana. Kemudian kami di saat menggali informasi terkait prosedur operasional kami sendiri ini tantangan yang luar biasa karena memang kami melibatkan banyak pihak ya di direktorat kami. Kami harus komunikasi, menyampaikan maksud dan tujuan kami seperti itu dan kami harus benar-benar menetapkan strategi untuk menetapkan ruang lingkup ini agar nantinya ISO 27701 yang harapannya bisa kami capai di tahun ini bisa mudah dicapai ya. Karena eh, kami juga harus melihat ruang lingkup mana, memilah-milah mana yang kira-kira apa namanya ruang lingkup ini available untuk dicapai, di achieve seperti itu. Oke, Itu sih menarik, Mas Andi. menarik, Pak. Ya, Oke. Pak, saya tuh jadi penasaran. Yang saya tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu kan BPJS sudah apa ya? Saya dari
dari regulasi itu dari regulasi BPJS itu berhak menggunakan data pribadi ya Pak, sesuai dengan Ya, undang-undang tersebut gitu yang nomor 24 tahun 2011 gitu. Tapi kenapa dari BPJS Kesehatan sendiri tuh memutuskan untuk ambil sertifikasi ISO 27701-nya nih, Pak Nanda? ya, benar sekali, Mas Andi. Ya, jadi memang organisasi kami bergerak atau mungkin berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 40 terlebih dahulu tentang SJSN, Oke. Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, yang mana di pasal 10 eh, di sana terdapat tugas ya dari BPJS Kesehatan, salah satunya itu mengelola data peserta jaminan sosial. Nah, Hmm. memang di sana eh, sebagian besar dasar pemrosesan yang kami gunakan untuk pengelolaan ya program JKN. Namun tidak hanya itu, ternyata dasar pemrosesan yang kita gunakan juga terdapat concern management dan sebagainya di beberapa proses bisnis tertentu. Ya, karena tidak semuanya menggunakan dasar pemrosesan dari undang-undang tersebut. Ya. Kemudian setelah itu kami sudah berjalan ya terkait implementasi Undang-Undang PDB ini sejak tahun 2021 sebenarnya Mas Hmm. Sandi, Pak Anwar izin ya 2021 eh, kami diberikan ya pelatihan dari Kom- Kominfo waktu itu terkait rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kemudian kami belajar bagaimana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu akan diimplementasikan ya. Kemudian di tahun 2022 kami baru mengusulkan unit yang fokus untuk mengelola data pribadi di BPJS Kesehatan di Andi, 2022. Iya, di 2022 kami mulai fokus memberikan masukan kepada manajemen, kami memberikan apa namanya semacam awareness seperti itu, bagaimana pelindungan data pribadi akan dilaksanakan nantinya. Kemudian di tahun 2023, 2023 kami terbentuk ini unit yang difokuskan untuk mengelola persiapan pelindungan data pribadi. Seperti itu, Oke. Mas Andi. Nah, Nah. di sana pula di 2023 itu kami mulai menyusun Mhm. kebijakan terkait pelindungan data pribadi untuk organisasi dan kami rilis di tahun 2023. Oke, Iya, berarti gitu. perjalanan untuk pelindungan data pribadinya itu udah lama ya, Pak ya. Dari Ya, 2021 betul, Pak ya? 2021 sudah mulai terpapar seperti itu. Oke. Kemudian tahun 2022 sampai dengan sekarang ini sudah mulai Mhm. proses untuk beberapa complement dari undang-undang PDP seperti itu. Oke. Berarti menurut menurut pemahaman saya BPJS Kesehatan ini berarti salah satu organisasi yang pengelolaan data pribadinya yang paling pertama ya, Pak ya, Pak Nanda ya. Karena kan untuk UPDP sendiri kan tahunnya itu tahun 2022 ya kalau nggak salah. Ya, UU nomor 27 tahun 2022 gitu. Jadi harapannya dari BPJS Kesehatan sudah bisa lebih kuat lah ya dalam pelindungan data peserta terutama karena ini kan mencakup seluruh hampir seluruh masyarakat Indonesia nih. Terutama saya juga salah satu peserta BPJS Kesehatan gitu. Orang tua saya, keluarga saya juga rata-rata pada pakai BPJS Kesehatan gitu. Jadi ya memang data hampir yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini data hampir seluruh warga Indonesia ya Pak. Jadi eh, pasti menentukan apa namanya menentukan regulasinya dan segala macam itu tidak mudah ya benar ya Pak ya. betul, betul sekali Mas Andi. Ini amanah yang luar biasa. Hmm. Jumlah peserta kami sudah mencapai 281 juta jiwa. Oke. Kemudian eh, kurang lebih terkait fasilitas kesehatan atau mitra BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan itu sudah mencapai angka 30.000, tiga puluh Hmm. dua ribu, seperti itu. Oke, cukup Dan, banyak juga dan ini. hampir Hampir tiga cukup banyak puluh sekali. kerjasama, 30 kementerian lembaga yang bekerja sama dengan kami untuk memenuhi atau comply dengan Impres nomor 1 tahun 2022. Betul, seperti Oke. itu.
Baik. Kemudian dari undang-undang yang udah ada didukung lagi dengan ISO 27701 ini ya Pak Nanda ya. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau kami melihat dari undang-undang PDP yang ada, mungkin Mhm. eh, kami melihat beberapa poin sudah tertulis di sana bagaimana kita harus mengimplementasikan terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun kami memang perlu ya satu kerangka kerja ataupun poin-poin yang bisa kami implementasikan secara rinci untuk memenuhi implementasi PDP ini sendiri. Jadinya kami mengadopsi standar ISO 27701 yang mana memang standarisasi ini sudah diakui secara nasional maupun global ya untuk mengimplementasikan pelindungan privasi seperti itu. Jadi ini adalah langkah kami untuk mitigasi risiko, untuk meyakinkan bahwa BPJS Kesehatan juga mengimplementasikan pelindungan data pribadi secara menyeluruh seperti itu. Oke, baik. Jadi data yang dikelola data seluruh masyarakat, hampir seluruh masyarakat Indonesia yang dikelola bisa lebih amanah dan juga lebih baik ya Pak ya. Ya, Baik, seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan untuk sesi ringan diskusi di awal ini ya, ya, Pak Nanda, karena tadi dari kalau kita lihat jadwal ini udah masuk ke jamnya Pak Anwar gitu. Tapi ya. mungkin sebelumnya Pak Anwar ada mau penambahkan dulu nih kepada Pak Nanda, mungkin Pak Anwar. Oke, baik, boleh. Em, Sebenarnya ini sih yang saya kan mendampingi juga ya, jadi Ya. saya tahu alur dan prosesnya itu. Memang BPJS ini salah satu instansi yang unik ya, dengan beberapa instansi yang sama juga gitu ya. Jadi BPJS ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Andi, memiliki landasan hukum dalam pemrosesan data pribadi itu undang-undang, gitu. Dulu diskusi pertama kali adalah dengan tim BPJS itu, perlukah kita sebuah concern? Nah, ini menarik dulu panjang sebelum akhirnya memutuskan oke kita implementasi 277 gitu. Saya ingat betul bahwa dulu yang ditanya itu pertama adalah itu, apakah kami masih harus menerapkan concern gitu. Jawaban kami dari tim Robert, kami jawab masih jika ada layanan yang di luar koridor undang-undang. Nah, selama layanan apa yang diberikan atau penggunaan data pribadi untuk sesuai dengan koridor Undang-Undang Nomor 24 yaitu perlindungan sosial, maka dasar hukumnya dapat menggunakan undang-undang. Nah, tapi nah kalau ada yang di luar hal tersebut ya yang harus menggunakan eh, dasar hukum untuk pemrosesan data pribadi yang lain. Nah, dulu pertanyaannya sangat menarik juga. Apakah ada kira-kira? Nah, waktu itu kita belum menemukan ya, Pak Nanda ya, belum menemukan. eh, Kan kita nggak ada ya selain apa penggunaan untuk penjaminan sosial. Tapi begitu kita masuk lebih dalam, kita periksa eh, apa proses bisnisnya satu persatu yang apa dalam proses penyusunan ROPA, ketemulah akhirnya beberapa memang kegiatan yang tidak diatur di dalam undang-undang. Gitu. Nah, itu eh, tapi saya tidak dapat ceritakan proses-proses apa saja, tapi ada gitu ya. Ini dalam terkait dengan proses development aplikasi dan sebagainya. Nah, itu akhirnya oh ternyata untuk hal-hal seperti ini perlu ada concern, perlu ada kontrak dengan instansi lain dan sebagainya. Gitu. Nah, ini eh, teridentifikasi setelah kita menyelami lebih dalam. Gitu. Kadang Bapak Ibu kendala kita itu adalah di fase paling awal kita itu kita merasa sudah memahami proses bisnis kita sendiri. Merasa sudah, wah proses bisnis saya ya hanya memberikan penjaminan sosial itu. Tapi itu adalah proses bisnis ya secara garis besar. Tapi begitu kita masuk lebih dalam, ternyata nanti ditemukan beberapa proses-proses yang memang eh, bukan masuk dalam ranah penjaminan sosial, tapi ranah pengembangan layanan mungkin ya lebih ke arah situ. Sama halnya dengan experience kami di tempat lain juga selain BPJS ya, malahan kita mendampingi itu juga sama. Rata-rata, oh kami sudah memahami Pak proses bisnis kami. Tapi begitu kita breakdown lagi, kita lebih detailkan gitu. Ternyata
banyak proses bisnis yang sifatnya mungkin apa ya, bukan proses bisnis utama tapi support. Tapi di sana itu aliran data pribadi itu sangat banyak. Contoh paling simpel tuh pelaporan ya. Pelaporan kan kita benar ya Bapak Ibu, ada pelaporan mungkin ada yang lapor ke OJK, ke BI, ke PPATK atau mungkin ke lembaga instansi yang lain. Nah, pasti kan data pribadi pun dibawa ya, gitu. Nah, seperti itu. Hal seperti itu yang awalnya kita kurang apa, kurang aware, ternyata begitu kita memahami apa pemrosesan data pribadi seperti apa, atau waktu kita implementasi ISO, karena di ISO itu diberikan guidance-nya. Jadi kan nanti kita akan melihat, oh ternyata hal ini yang harus eh, kita kelola, harus kita masukkan ke dalam apa daftar pemrosesan. Nah, begitulah ya. Yang kami temukan dulu dengan tim counterpart dari BPJS, tim Pak Nanda, seperti itu sih tambahan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar dan juga Pak Nanda insight-nya. Tapi mungkin sebelum mengakhiri sesi ini ada yang bertanya nih Pak Anwar dengan Pak Abdul Hamid. Mungkin boleh dibantu Pak Anwar juga dan Pak Nanda ya untuk menjawab. Ini pertanyaannya beliau ada dua nih. Jadi pertanyaan pertama adalah jika sebuah startup fintech di Indonesia ingin mematuhi UU PDP tapi belum punya ISMS ini ISO 27001, apakah mereka tetap bisa menerapkan ISO 27701 2025 dan kenapa? Kemudian bagaimana ISO 27701 versi 2025 ini membantu organisasi memenuhi kewajiban UU PDP terkait hak subjek data, misalnya hak untuk menghapus data atau menarik persetujuan. Mungkin boleh dibantu jawab, mungkin berkenan Pak Anwar atau mungkin Pak Nanda, silakan. Oh, kebetulan ini mungkin akan terjawab di materi saya sih. Ini kebetulan dua-duanya ada di materi saya. Oke, baik. Berarti langsung kita masuk ke materi aja, Pak ya. Jadi, Pak Abdul Hamid punten nanti akan dijawab langsung sama Pak Anwar di materi ya, Pak Abdul Hamid. Ini udah semangat sekali kayaknya Pak Abdul Hamid langsung bertanyanya teknis nih. Ternyata udah ada dijawab sama Pak Anwar di dalam materi. Baik, terima kasih banyak Pak Nanda atas waktunya di siang hari ini untuk kita chit-chat sedikit lah ya, diskusi ringan sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Nanda. Terima kasih banyak Pak Nanda atas waktunya. Mungkin boleh Ya, uh, off terima cam kasih untuk Kak bisa. Sandi, Ya, Bang baik. Komar. Baik, terima kasih Pak Nanda. Baik, berikutnya kita akan langsung lanjut ya, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semuanya untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Anwar. Sebelumnya kami izin untuk melakukan remind kembali Bapak dan Ibu terkait absensi, di mana Bapak dan Ibu boleh melakukan pengisian absensi berdasarkan link yang sudah kami berikan di chat Zoom. Harapannya dari yang Bapak isi, Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan isi ini namanya bisa sesuai ya, nama lengkap yang akan kami siapkan nanti di e-sertifikat dan juga untuk email yang akan kami kirimkan e-sertifikatnya nanti ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu semuanya, dan juga rekan-rekan, untuk materi webinar di siang hari ini akan disampaikan oleh Pak Anwar. Baik, Pak Anwar, waktu dan layarnya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, Bapak Ibu. Eh, Terima kasih Mas Sandi atas waktunya dan terima kasih juga Pak Nanda atas sharingnya ya terkait dengan implementasi ISO 27701 di BPJS Kesehatan gitu. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan perubahan ISO ya 27701 versi 2019 ke versi yang terbaru. Saat ini kami menggunakan yang FDIS-nya ya atau draft terakhir ya sebelum dirilis. Oke. Eh, Sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu, nah ini saya ingin sharing sedikit terkait dengan data pribadi ya. Ini. Nah ini berdasarkan pengalaman saya ketika kita implementasi ISO 27701 maupun juga implementasi kepatuhan UPDP. Gitu.
Bapak Ibu, kalau di dalam undang-undang kita mengetahui bahwa data pribadi itu ada dua hal ya, ada dua jenis. Satu data pribadi yang sifatnya umum, ya seperti nama, alamat gitu ya. Kemudian mungkin tempat tinggal gitu ya. Nah, kalau yang data ada juga data pribadi yang spesifik seperti biometrik, kemudian catatan keuangan, catatan kejahatan, dan data kesehatan gitu ya. Itu data yang sifatnya spesifik. Namun jangan lupa Bapak Ibu, di dalam keduanya ya, baik data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat spesifik, itu ada kata atau ada ini ya, jenis ya. Kalau yang di data pribadi yang bersifat umum itu adalah data kombinasi lainnya. Artinya apa? Artinya ada data yang dikombinasikan yang nanti bisa merujuk ke pribadi seseorang. Gitu ya. Ada data yang sifatnya non direct, tapi non direct ini kalau digabung ya jadi ketemu siapa orangnya. Contoh plat nomor kendaraan yang kita bisa lihat di mana-mana itu, ya kan? Tapi kalau kita coba masukkan ke ini apa websitenya Satlantas mungkin, nah, pasti akan bisa ketemu namanya siapa pemilik kendaraannya. Nah, gitu. Nah, sama halnya juga Bapak Ibu, setiap hari kita menggunakan handphone, menggunakan komputer, menggunakan laptop ya. Banyak sekali data pribadi yang kita hasilkan. Contoh mungkin ada temporary files ya, cookies ya, cookies yang menyimpan password, menyimpan apa namanya kredensial login gitu ya, atau mungkin di dalam aplikasi ya, kita untuk apa akses aplikasi kita menggunakan automatic ya, login dengan apa face recognition dan sebagainya. Nah ini semua device kita ini akan menghasilkan data pribadi, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya seperti dalam slide saya gitu. Macam-macam kan ini harian yang kita lakukan. Kita itu sebagai manusia untuk zaman sekarang ya, kita menggunakan gadget ya, kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu kita selalu menghasilkan informasi. Dan kalau informasi itu spesifik bisa menunjukkan data diri kita, maka itu jadi ya informasi pribadi gitu ya, data pribadi gitu. Nah, hal seperti inilah saking banyak informasi yang kita hasilkan, kadang kita tidak ngeh atau bahkan mungkin lupa kalau kita tuh menghasilkan informasi banyak ya dalam setiap apa kehidupan kita gitu. Nah, bagaimana agar kita apa bisa memahami, kita aware ya, kita tahu bahwa hal-hal seperti ini tuh penting gitu ya. Eh, ada yang harus kita lindungi, ada yang harus kita sebut privacy ya. Segala hal yang berhubungan dengan seorang kan adalah privasi ya, data pribadi gitu. Bagaimana kita ngontrolnya, bagaimana kita nanti aware ya untuk menjaga privasi kita. Nah, kalau di dalam ISO, Bapak Ibu, itu ada standarnya. Ya, kebetulan standarnya yang kita bawakan hari ini adalah ISO 27701. Namun sebenarnya tidak hanya ISO 27701 Bapak Ibu, ada banyak sekali ISO gitu ya. Spesifik hari ini kita akan membahas terkait dengan ISO 27701. ISO 27701 ini merupakan standar terkait privacy ya yang pertama kali yang dapat disertifikasi dengan sistem manajemennya yang disebut Privacy Information Management System atau PIMS ya itu. Nah, edisi pertamanya ini rilis di 2019, Bapak Ibu, dan waktu itu masih extension dari ISO 20001 dan juga 27002 gitu ya. Nah, karena masih extension ya itu sebelum implementasi ISO 27701 ini ya wajib sertifikasi dulu di ISO 27001-nya gitu. Dan ruang lingkupnya pun tidak boleh lebih dari ruang lingkup ISO 27001, Bapak Ibu. Ini di versi 2019. Jadi kalau ruang lingkup ISO kita 27.000-nya segede ini, maka 277-nya itu paling tidak itu harus di dalam atau maksimal sama dengan ruang lingkup dari ISO 27001-nya itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya standarnya terbatas gitu ya. Terbatas sesuai dengan ruang lingkup ISO 20071-nya. Nah,
Eh, Rilisnya versi pertama ini, pertama dulu tujuannya adalah di sini agar data pribadi itu dilindungi dengan tata kelola SMKI, ya, di mana fokusnya waktu itu SMKI itu CIA ya, Confidentiality, Integrity, Availability. Tujuannya itu. Nah, ketika tahun 2022, Bapak Ibu ya, kan ISO 27001 rilis versi terbaru ya di Oktober ya, versi 2022. Nah, standar ini pun mau tidak mau juga harus diupdate, disesuaikan gitu. Nah, versi terbarunya saat ini sedang final draft ya, dan sedang akan dalam proses untuk rilis. Gitu. Kemungkinan ya di sekitar 7 minggu lagi gitu ya untuk rilisnya. Gitu. Nah, ini sekilas ISO 277. Sejarahnya sendiri, Bapak Ibu, sejarahnya itu dulu dimulai dari GTC ya. Itu di tahun 2016 ini mengusulkan untuk adanya standar ya untuk terkait dengan privacy. Seperti kita ingat, kita pahami, 2016 lahirnya GDPR ya. Kemudian juga kalau di Indonesia 2016 itu ada peraturan Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 yang mengatur terkait dengan data pribadi dalam sistem elektronik ya. Namun di 2016 itu seluruh undang-undang atau aturan terkait di Indonesia masih sebatas data pribadi di dalam sistem elektronik. Gitu. 2018 ini ada komite draft, ini ya dulu masih di 27552 gitu ya. Kemudian draft finalnya diterbitkan 2019 dan diganti nomornya dari 27552 menjadi 27701 dan rilis di 6 Agustus versi pertamanya. Nah, sekarang di 2025 sekarang sudah ada pembaruan edisi terbaru, edisi kedua ya, yang mana saat ini memang masih FDIS, namun kemungkinan dalam waktu dekat akan rilis ya versi terbarunya versi 2025. Nah, ini pernyataan dari ISO-nya sendiri, Bapak Ibu, saat ini statusnya di ini ya, publication ya, gitu ya, masih sebentar lagi. Kira-kira dalam waktu 7 minggu ya akan rilis yang versi terbarunya. Perubahan utamanya, Bapak Ibu, ini yang nanti akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang muncul tadi. Pertama, ISO 27701 versi yang terbaru 2025 ini standalone. Artinya bukan lagi extension dari ISO 27001. Sehingga untuk sertifikasi ISO 277 ini tidak wajib untuk sertifikasi ISO 27001 sendiri. Pertanyaan pertama terjawab ya nanti. Jadi ini berdiri sendiri nanti. Nah, di sini ISO 277 sebelumnya belum menggunakan high level structure. Nah, di sini versi terbarunya sudah menggunakan high level structure ya agar sama dengan standar-standar yang lain seperti ISO 27000 sendiri, ISO 9000, ISO 20000 dan ISO yang lainnya gitu ya. Nah, karena sudah menggunakan high level structure, ya ini strukturnya berarti klausul 1 hingga 10, di mana mandatory requirement-nya ada di klausul 4 hingga klausul 10, ya ini wajib diterapkan karena mandatory requirement tidak boleh ada yang di skip ya, beda dengan annex. Kalau annex kan nanti ada statement of applicability, sehingga nanti ada beberapa mungkin yang kontrolnya tidak relevan ya tidak perlu diterapkan gitu ya, karena kalau yang di sini mandatory requirement ya semuanya harus diterapkan. Kalau mandatory control ya wajib ketika memang relevan. Perbedaan dengan edisi 2019-nya, kalau dulu kan edisi 2019 klausul 5 kan yang menjadi ini ya berisi sistem manajemennya ya klausul 5. Kalau klausul 6 sampai 8 itu beberapa guidance guidance implementasinya gitu. Nah, kalau sekarang yang terbaru klausul 4 hingga 10 semuanya mandatory requirement gitu harus diterapkan wajib. Nah, tadi saya sempat menyebut bahwa standar yang baru ini menggunakan high level standar ya atau kita sebutnya biasanya di sini Annex SL ya. Ini Annex SL ini adalah kerangka standar untuk sistem manajemen ya, di mana di sini ada korteknya ya, jadi ada SAL ya yang artinya nanti harus, ada SUL yang artinya sebaiknya ya. Di sini mengindikasikan ada rekomendasi untuk diterapkan atau mungkin nanti ada may yang artinya boleh ya. Kemudian atau can atau dapat ya mengindikasikan mungkin atau kemampuan ya. Ya ini nanti strukturnya sama Bapak Ibu akan ada apa standar korteknya seperti ini gitu.
Nah, contohnya Bapak Ibu untuk Cortex example-nya, contoh di sini klausul 4 ya, klausul pertama. Nanti Cortex-nya akan sama. Yang berbeda adalah nanti terkait dengan sistem manajemennya. 41 misalnya understanding of the organization ya dan konteksnya. Nah, nanti yang berbeda adalah ini terkait sistem manajemen apa. Hanya itu nanti ya, Cortex-nya seperti itu. Gitu. Kemudian perbedaan yang paling mencolok Bapak Ibu kalau kita bandingkan ya, dulu versi 2019 itu extension dari ISO 27001 versi 2013, kalau yang baru standalone, kemudian wajib sertifikasi ISO 20001 dulu, kalau yang sekarang tidak wajib. Kemudian yang lama klausul 5 ini berisi persyaratan PIMS, kalau untuk klausul 4-nya itu hanya berisi terkait dengan general ya, apa penjelasan secara general, jadi bukan persyaratan mulai dari klausul 5 yang menjadi persyaratan, kemudian klausul 6 hingga 8 panduan implementasinya. Sementara yang sekarang karena sudah menggunakan high level structure, di mana high level structure ini nanti eh, akan memudahkan integrasi dengan standar yang lainnya, Bapak Ibu. Kalau sekarang high level structure itu sudah menjadi harmonis standar, jadi antara standar ISO yang satu dengan ISO yang lainnya, karena strukturnya sama, itu bisa lebih mudah untuk interoperabilitas ya bisa lebih mudah untuk dikolaborasikan. Contoh kalau misalnya ISO 27001 terkait privacy di Annex 534 ya, ya nanti lebih detailnya kolaborasinya dengan ISO 277 ya nanti akan ada pemetaannya. Kalau di ISO 277 nanti akan dibahas di Annex 3 gitu. Terkait bagaimana sih kolaborasi antar dua standar ini. Nah, dengan high level structure ini apa, memungkinkan untuk interoperabilitas antar standar. Kembali lagi ke perbedaannya, klausul 4 hingga 10 merupakan mandatory requirement ya, seperti dengan ISO-ISO yang lain, ya, mungkin ISO 27001 itu yang lebih familiar ya, kan dimulai dari konteks of organization ya di klausul 4, kemudian leadership and commitment di klausul 5, dan seterusnya nanti di continual improvement di klausul 10. Gitu. Kemudian kalau di versi 2019, Bapak Ibu, Annex A, dulu ada 31 kontrol terkait dengan kontrol untuk pengendali atau controller, PI controller. Nah, kalau yang di versi terbaru, Annex A itu ada 31 kontrol untuk controller, 18 kontrol untuk prosesor, dan 29 kontrol untuk keduanya. Maksudnya 29 kontrol ini sebenarnya lebih ke arah keamanan informasinya, ya, atau dari sisi ISO 27001 versi 2022-nya gitu ya. Nah, dulu kalau yang di versi lama, eh, kontrol untuk keduanya ini ada di klausul 6. Ya, kalau sekarang dipindah gitu ya, ada di Annex B. Kemudian di Annex B, kalau yang versi lama itu kontrol untuk prosesor, PI prosesor. Kalau sekarang sudah digabung di Annex A semua. Kemudian kalau ISO yang versi 2019, Bapak Ibu, itu lebih fokus terkait dengan bagaimana implementasi PIMS, ya, Privacy Information Management System, dengan integrasinya dengan ESMS. Makanya kalau kita lihat di standarnya ya, ISO 27701 itu pasti keamanan informasi dan privacy. Pasti seperti itu kalimatnya, selalu seperti itu. Nah, kalau sekarang tidak lagi. Sekarang cukup privacy, tidak lagi ada keamanan information security and privacy lagi gitu ya. Sekarang berdiri sendiri, jadi kalimatnya hanya privacy, tidak lagi eh, information security and privacy. Jadi fokusnya sudah berbeda, benar-benar fokus di eh, area terkait dengan data pribadi, Bapak Ibu. Nah, eh, karena ini sistem manajemen ya, Bapak Ibu. Ini kita bisa mappingkan juga ke dalam life cycle-nya plan do check action ya, PDCA cycle ya atau Dr. Deming cycle ya gitu. Nah, sama dengan standar ISO yang lainnya ya, di ISO yang baru ini yang versi terbaru nanti itu klausul 4-nya adalah context of organization, di mana nanti di sini dijelaskan terkait bagaimana kita memahami terkait dengan
organisasi kita dalam hubungannya dengan perlindungan data pribadi, di mana kita harus identifikasi isu internal dan isu eksternal, termasuk di dalamnya nanti di sini sudah mengakomodir terkait dengan climate change. Ya, Bapak Ibu ya, climate change terkait dengan data pribadi. Isu-isu terkait climate change yang berhubungan dengan data pribadi apa ya itu nanti harus teridentifikasi juga, baik dari sifat internal maupun eksternal. Gitu. Selain itu di masih di klausul 4 nanti akan dibahas juga mengenai kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tentu saja hal ini terkait dengan privacy. Kebutuhannya apa sih dari sisi internal terkait privacy? Kemudian dari sisi eksternal seperti apa, gitu ya. Nah, ini harus diidentifikasi. Ya, kalau kita bisa memahami posisi kita, kita memahami organisasi kita itu proses bisnis seperti apa, produknya seperti apa, ya pasti kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi ini. Kemudian juga ada di sini menetapkan ruang lingkup, ya sama ya. Jadi meskipun dia stand alone, tetap ini karena ISO jadi bisa scoping proses mana dulu yang mau kita sertifikasikan atau kita implementasikan ya terkait dengan Privacy Information Management System ini. Itu. Nah, banyak pertanyaan yang muncul. Ini sempat dibahas di beberapa tempat juga, sempat juga ada muncul pertanyaan ke saya. Apakah dengan kita menerapkan ISO yang terbaru, ISO 27701 versi 2025 nanti, kan secara otomatis kita akan comply ke UU PDB? Nah, jawabannya belum tentu Bapak Ibu ya. Tergantung nanti ruang lingkup kita apa. Kalau ruang lingkup kita satu organisasi, ya mungkin bisa jadi ya Bapak Ibu. Bisa jadi nanti kita comply dengan standar ini, menerapkan standar ini. Tapi kalau ruang lingkup kita katakanlah cuma, oh ruang lingkupnya di divisi IT, gitu ya. Ruang lingkupnya divisi IT bagian unit tata kelola, tata kelola dan strategi. Nah, itu lebih kecil lagi. Ya jadinya belum tentu komplek ke UPDB. Karena apa ya? Kalau kita implementasi di unit IT, sudah pasti nanti kebanyakan proses hanya prosesor ya. Kontrolernya tidak ada ya. Kalau undang-undang padahal mengatur kontroler dan prosesor. Ya artinya apa? Artinya kembali lagi nanti kalau kita mau menggunakan frameworknya untuk komplek ke UPDP, ruang lingkupnya harus satu organisasi. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira seperti itu dalam menetapkan ruang lingkup. Gitu. Kemudian klausul 5 ini sama juga terkait dengan leadership and commitment. Di sini diatur mengenai bagaimana eh, top management ya berkomitmen ya dan memberikan support dalam implementasi ISO 27701. Kemudian bagaimana manajemen menetapkan eh, timnya, tim implementasi atau organisasi untuk implementasi ya dan kemudian menetapkan ini ya peran dan tanggung jawabnya. Nah, ini diatur juga di sini termasuk kebijakan terkait data pribadi. Kemudian di klausul 6 ada perencanaan, plan ya. Di sini nanti disusun terkait dengan manajemen risiko. Nah, yang menarik adalah kalau di dalam ISO 277 yang lama, di ISO 277 yang lama, risiko itu selalu risiko keamanan informasi dan privasi. Ya, selalu seperti itu ya identifikasinya. Kalau sekarang risikonya benar-benar spesifik terkait dengan risiko privasi atau data pribadi itu. Nah, itu di klausul 6 nanti diatur, kemudian terkait dengan penetapan tujuan atau sasaran dan juga statement of applicability-nya gitu ya. Jadi bisa jadi nanti dari tadi totalnya ada berapa ya? 31, 18 ya dan juga 29 kontrol. Bisa jadi nanti tidak semua kontrol diterapkan. Itu ya Bapak Ibu ya, ya kan ada soalnya gitu. Kemudian juga sama, ini di kontrol yang terbaru, di standar yang terbaru ini sudah ada klausul terkait dengan change management untuk sistem manajemennya ya. Nah itu juga ada, ini karena menggunakan yang standar terbarunya itu. Kemudian di proses do ya tadi plan atau initiate, proses do ini dimulai dari klausul 7 terkait dengan support, ini sama persis dengan standar-standar yang lain, berisi terkait dengan kebutuhan sumber daya,
Kemudian juga dijelaskan terkait kebutuhan kompetensi, pelaksanaan awareness, komunikasi, dan bagaimana kita mengendalikan dokumen ya. Dimulai dari dokumennya itu dibuat hingga nanti disimpan atau dimusnahkan. Nah, ini sama persyaratannya gitu. Kemudian do ya. Ini di Aneks 8. Aneks 8-nya terkait dengan perencanaan dan pengendalian operasional yang pertama. Kemudian risk profile. Seperti yang saya sampaikan tadi, risk profile-nya ini nanti juga fokus dan spesifik terhadap privacy atau terhadap data pribadi gitu ya. Tidak lagi risiko terkait keamanan informasi juga gitu. Nah, yang selanjutnya itu cek ya, cek itu di evaluasi kinerja. Nanti ada perbedaan sedikit terkait dengan isi dari aneks klausul 9. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, ini isinya evaluasi terkait performa, kemudian audit internal dan juga tinjauan manajemen. Kemudian di yang terakhir itu action. Ya, ini continual improvement, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam menerapkan sistem manajemen, jangan sampai kita hanya berhenti di tempat. Selesai, dapat sertifikat, dokumentasi pendukungnya disimpan di laci. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, harus kita lakukan continuous improvement. Karena apa? Ancaman, ya, gangguan terkait dengan privacy ini makin hari makin meningkat. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal ya, banyak data pribadi kita mungkin yang kita tidak ngeh. Nah, kita itu tiap hari menghasilkan data pribadi. Nah, bagi kita mungkin cuma sekedar cookies, cuma sekedar log, ya. Tapi bagi yang lain melihat data pribadi seperti itu, ini merupakan sebuah tambang, tambang data, tambang informasi yang nanti bisa jadi digunakan untuk profiling, bisa jadi nanti digunakan untuk pencurian identitas, gitu ya. Bisa jadi nanti juga untuk keperluan-keperluan yang lain, gitu. Yang mungkin entah itu positif ataupun negatif. Ya karena tanpa kita sadari, Bapak Ibu, contoh ya saya memberikan gambaran yang paling umum. Kita punya Facebook misalnya ya. Di Facebook kita tulis tanggal lahir biar orang tahu kapan ulang tahun, biar orang nanti ngucapin selamat ulang tahun ke kita. Kita tulis family, kan bisa ya di Facebook. Ibunya siapa, ibunya juga punya Facebook juga. Disambungin semua. Tinggalnya di mana gitu. Bahkan mungkin kita secara tidak nggak, kita mungkin buat story. Wah, di tahun ini 30 tahun yang lalu saya lahir. Bagi kita biasa saja mungkin, tapi bagi orang yang mungkin social engineering akan dilihat kita punya data nama ibu kandung dari family ya tadi ya, link family, kita punya tanggal lahir, ya, punya tempat lahir, apalagi kalau lokasi kita di PIN, komplit sudah data-data yang bersifatnya spesifik. Nah ini eh, awareness buat kita semua itu penting, Bapak Ibu. Ya, meskipun kalau cara organisasi ada standar cara melakukannya, tapi sama aja nanti. Ketika organisasi menerapkan ya, kalau kita merujuk di klausul 7 terkait dengan awareness, kalau kita ya organisasi kita menerapkan ISO 277, namun awareness-nya kurang, ya, atau mungkin kita tidak pernah menyampaikan bahwa data pribadi ini menjaga data pribadi baik data pribadi konsumen, data pribadi kita sendiri atau data pribadi karyawan itu menjadi tanggung jawab semua. Semua harus punya kontribusi ya di dalam menjaga data pribadi ini. Nah, kalau kita tidak berikan awareness seperti ini ya, nanti rata-rata orang tidak aware. Ya, kalau di dalam ISO nanti ada kontrol terkait dengan bagaimana mengendalikan temporary file. Contoh temporary file itu paling gampang adalah cookies dalam browser. Beberapa kali kami mendampingi implementasi 277, Bapak Ibu, kita selalu ngecek sampling di beberapa orang. Lihat dong, eh, secara otomatis cookiesnya sudah dikontrol atau belum, sudah dikendalikan atau belum. Ya, rata-rata belum. Nah, ini nanti menjadi bagian di dalam ISO 27701. Di dalamnya ada kontrol terkait dengan temporary files. Gimana sih mengendalikan temporary files gitu ya. Kalau dalam UPDB sayangnya belum sampai sana. Tapi di ISO 277 ini sudah sampai sana. Sudah sedetail itu. Nah, ini saya membandingkan kontennya, Bapak Ibu, konten dari versi yang lama dan kemudian versi yang baru. Nah,
bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah versi yang baru, Bapak Ibu sebelah kiri ini. Di sini di klausul 4 ini terkait dengan general structure itu sudah dihapus ya di versi yang terbaru ini tidak ada lagi ya. Jadi di versi yang terbaru itu klausul 4 langsung context of organization. Tidak ada lagi general ya terkait dengan struktur, bagaimana menerapkan ISO 20001-nya. Nah, itu sudah tidak diatur lagi gitu. Nah, kalau kita baca dari awal ya, di dalam klausul 1 itu dijelaskan terkait dengan ruang lingkupnya. Nah, di sana dijelaskan kalau untuk yang versi terbaru, di ruang lingkup ini sudah tidak disebutkan lagi ekstensi dari ISO 27001 maupun 27702. Kalau yang di versi lama disebutkan dengan jelas. Itu. Kemudian di klausul 2 terkait normatif reference ini juga sama, rujukan ke ISO 27001 family-nya sudah dihapus. Tidak lagi ada rujukan ke sana, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan term and condition di klausul 3. Nah, di sini tidak lagi spesifik. Kalau dulu kan selalu ada keamanan informasi dan privacy atau information security and privacy. Kalau di sini eh, di versi yang baru ini hanya fokus ke privacy. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di klausul 4 hingga 10 ini kalau dulu dipetakan ke klausul 5 ya di klausul 5 saja di versi yang lamanya. Nah, kalau yang di versi yang baru di konteks organization ditambahkan isu perubahan iklim ya, menyesuaikan dengan kontrol yang baru, menyesuaikan dengan amendement di ISO yang akhir-akhir ini ya, ada di 2071 juga sama, 9000 juga sama, kemudian ISO 20000 juga sama. Apa, menambahkan isu perubahan iklim dan apa hubungannya dengan privacy yang kita implementasikan itu. Kemudian di klausul 6, ini klausul 6 paling kelihatan kalau dulu yang di versi lama, di klausul 5 itu sama-sama mengatur risiko, namun risikonya terkait dengan information security and privacy. Nah, ini di klausul ini beda. Tidak ada lagi information security-nya, tapi langsung ke arah privacy risk assessment. Hanya fokus di privacy risk. Ya, seperti itu. Kemudian untuk klausul 9, nah, kalau klausul 8 sama penjelasannya dengan yang klausul 6 tadi kalau terkait dengan risiko. Nah, ini yang penting di klausul 9. Nah, untuk sementara ya di dalam FDIS-nya itu di klausul 9 ada sedikit perbedaan. Yang pertama di klausul 9.1 di sini tidak lagi menyebutkan secara eksplisit terkait dengan peran atau pihak yang harus melakukan monitoring terkait dengan performa. Kalau kita di klausul 6-nya kan menyusun sasaran ya, kemudian dievaluasi di 91. Nah, di sini di FDIS yang baru kebetulan tidak menyebutkan secara eksplisit siapa sih yang harus melakukan evaluasi terkait dengan performa dari privacy management system itu. Kemudian untuk 9.3 terkait dengan manajemen review ya. Di sini tidak ada juga disebutkan secara spesifik untuk 3 poin. Kalau dulu di ISO yang sebelumnya itu kan masih menjadi turunan dari ISO 27001. Maka ada 7 poin yang harus dilaporkan ke dalam manajemen review. Kalau yang sekarang 7 poin dikurangi 3 karena yang 3 ini tidak disebutkan secara jelas. Terkait dengan pemenuhan sasaran, kemudian yang kedua adalah feedback pihak-pihak terkait, dan juga hasil dari pemantauan risikonya. Ini tidak disebutkan secara eksplisit. Untuk sementara ya, Bapak Ibu ya, kalau nanti di terakhir setelah etis ini ada perubahan lagi ya, kita sesuaikan perubahan. Untuk sementara seperti ini kondisinya. Gitu. Kemudian, kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk improvement ini sama, ya, tidak ada perubahan, jadi sama persis. Kemudian di aneks A-nya, nah, kalau dulu Aneks A, Aneks B, Aneks A itu untuk pengendali, Aneks B itu untuk pemroses. Kalau sekarang hanya ada di Aneks A. Hanya ada di Aneks A saja. Aneks A yang mengatur ini semua. Aneks A mengatur 31 kontrol untuk pengendali, kemudian 18 kontrol untuk prosesor, dan 29 kontrol untuk keduanya. Ini 29 kontrol ini terkait dengan informasi sebenarnya.
Itu dulu ada di klausul 6 sampai 8. Nah, ini eh, sorry, ini dulu ada di klausul 6 ya untuk ini. Tapi ini sekarang dipindah sebagian gitu. Kemudian Annex B, kalau Annex B di sini saat ini untuk versi yang terbaru itu guidance. Tapi ini sifatnya normatif, jadi guidance ini akan wajib jika applicable dalam SOA. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu di versi yang lama, Annex B ini, guidance ini ada di klausul 6 hingga klausul 8. Klausul 6 itu guidance terkait dengan Annex ISO 27002 yang mana ada 14 domain dan 114 kontrol ya ditetapkan guidance-nya untuk kontrol-kontrol yang berhubungan dengan data pribadi. Kemudian klausul 7-nya guidance implementasi Annex A, artinya guidance untuk implementasi Annex untuk controller. Kemudian klausul 8-nya itu guidance untuk implementasi Annex B. Itu di versi yang lama. Kalau yang di versi yang baru, klausul 6, 7, 8 itu masuk ke Annex B semua. Jadi satu sekarang. Kemudian aneksnya masih sama ya, ini ya, mapping ke ISO IEC 29100. ISO IEC 29100 ini merupakan framework juga untuk data pribadi, Bapak Ibu. Jadi framework data pribadi kalau ISO itu ada banyak banget ya. Contoh kalau di BPI itu ada 29134 gitu ya. Kemudian terkait dengan cloud itu ada 27018 dan sebagainya. Banyak banget standarnya sebenarnya. Nah, namun yang paling populer adalah 27701 dan 29100. Nah, kalau kita menerapkan ISO 20100, maka pemetaannya ada di Annex C. Kalau misalnya kita komplain ke GDPR, Bapak Ibu, ya, ini mappingnya ada di Annex D. Itu sudah diberikan tata cara mapping bagaimana untuk pemetaan ke GDPR. Kalau untuk ke UPDB gimana? Belum ada, Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita sudah buatkan. Jadi tim kami sudah riset, kita sudah membuatkan pemetaan aneks ke eh, pasal-pasal UPDB. Namun masih dalam sisi general ya, di levelnya domain, belum di levelnya per aneks. Kita punya di levelnya per aneks, tapi tidak kita sampaikan di sini. Kita hanya sampaikan yang mapping per domain, Bapak Ibu. Nah, kemudian mapping ke ISO 27018. Kemudian dan juga 29151 ini terkait dengan penggunaan data pribadi di dalam cloud, ya ini juga sama tetap. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada Annex F ya. Kalau Annex F itu dulu pemetaan ke ISO 20001 di versi yang lama. Kalau sekarang Annex F itu masuk ke korespondensi dengan ISO 27701 versi 2019. Nah, ini adalah perbandingan antara standar yang lama dengan standar yang baru secara teknis, Bapak Ibu. Jadi nanti kebayang ya, Bapak Ibu di sini yang sudah implementasi ISO 277, kira-kira nanti perubahannya seperti apa di masa yang akan datang. Nah, itu sudah clear ya, sudah kelihatan gitu. Oke. Nah, ini isinya, Bapak Ibu. Isi dari ISO 27701 versi 2025 yang FDIS ya ini ya. Nah, secara domain tidak ada perubahan ya. Domainnya ada 4 domain ya. Terkait dengan domain pertama adalah condition for collecting and processing. Kemudian obligation to PI principle. Kemudian privacy by design and by default. Kemudian PI sharing and transfer and disclosure. Nah, ini sama, domainnya masih 4. Dan isi aneksnya pun tidak jauh berbeda dengan versi yang lama, Bapak Ibu. Cuma bedanya penempatannya ini ada di aneks Mengoperasikan tapi bisa jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Kontrolnya tidak jauh berbeda. Kalau kita lihat sekilas di sini contoh ya, aneks 122 identify and document purpose. Nah, ini jelas ya kalau kita petakan ke UPDB masuknya ke pasal-pasal terkait dengan prinsip-prinsip apa pemrosesan data pribadi dan juga dasar hukum data pribadi. Nah, ini ada semua ya hal seperti ini. Nanti di belakang kita akan petakan gitu. Nah, di domain yang pertama, condition for collection and processing.
Ini ada diatur mengenai bagaimana kita menetapkan tujuan, ya, tujuan pengumpulan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dasar hukumnya, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan konsen, ya, bagaimana memperoleh dan mencatat konsen, ya, terus juga diatur di sini di Privacy Impact Assessment. Nah, kalau di dalam Undang-Undang PDP itu ada di pasal 34, Bapak Ibu. Kalau di pasal 34 kan hanya dijelaskan bahwa pengendali wajib loh melakukan privacy impact assessment. Tapi how to-nya, bagaimana cara melakukannya, nah itu belum ada kebetulan. Nah, di dalam ISO ini diatur, ya, bagaimana kita melakukan privacy impact assessment. Dan nanti lebih lanjut didetailkan di dalam eh, ISO 29134. Nah, di sana dijelaskan bagaimana step by step untuk melakukan privacy impact assessment-nya. Itu meskipun masih ada hal yang kurang ya seperti apa namanya daftar ancaman, kemudian daftar risiko dan sebagainya yang harus kita develop sendiri karena pasti setiap lini usaha ya, setiap jenis bisnis pasti memiliki eh, apa jenis-jenis risiko yang berbeda, gitu. Kemudian kontrak dengan PI Prosesor ya ini sudah diatur juga kalau tidak salah di pasal 51 kalau UPDB nanti ya. Kemudian joint controller juga diatur. Kemudian Aneks 129 terkait dengan record related to processing PII. Bahasa ngetrennya, bahasa gaulnya itu adalah ROPA. Nah, di sini juga diatur, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong Undang-Undang PDP, poin-poinnya kan implementasi ROPA, DPIA, DPO. Nah, di sini semuanya sudah diatur, gitu ya. Diatur secara detail bagaimana kita menerapkan atau mengelola data pribadi, kontrol-kontrolnya seperti apa. Kemudian di domain selanjutnya, obligation to PI principle. Nah, eh, bahasanya itu kan obligation ya, Bapak Ibu. Namun kalau kita baca isinya, kita pahami, ini sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak data subjek. Kalau di pasal UPDB berarti pasal berapa ya? 6 sampai 14 ya. 6 sampai 13 ya terkait data subjek ya. 5 atau 6 gitu. Ada terkait dengan hak data subjek, ada 9 hak data subjek. Nah, ini hampir mirip Bapak Ibu ya di domain ini obligation to pay principle ini. Kalau kita lihat yang pertama kan eh, menetapkan dan bagaimana mematuhi PI principle. Maksudnya ya mematuhi itu permintaannya di sini ya. Ini terkait dengan hak data pribadinya. Terus menetapkan data atau informasi untuk PI principle atau data subjek itu seperti apa. Kemudian menyediakan informasi, menyediakan mekanisme untuk mengubah atau mencabut konsen, menyediakan mekanisme untuk menolak pemrosesan ya, menyediakan akses atau perbaikan, terus kemudian kepatuhan untuk menginformasikan pihak ketiga hingga domain selanjutnya. Nah, ini diatur mengenai hak data subjek. Kalau privacy by design and by default, ini terkait dengan sama dengan kalau dari dalam UPDP itu prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, Bapak Ibu. Ini kan pembatasan pemrosesan jelas ya. Pembatasan pengumpulan, pembatasan pemrosesan ya. Prinsip akurat ya, prinsip minimalisasi kan ada semua. Ini ada di UPDP itu. Kemudian sharing, transfer, dan juga disclosure. Nah, ini di domain selanjutnya. Dari aneks A1, A2, A2, A12, A13, hingga A15. Ini ada 31, ya, 31 kontrol, di mana 31 kontrol ini untuk pengendali data pribadi. Gitu ya. Nah, kemudian 18 kontrolnya, itu mulai dari aneks A22, A23, ya, kemudian A24 dan A25. Ini 18 aneks yang digunakan untuk kontrol ke pemroses. Di mana sama, ini tetap ada 4 domain, Bapak Ibu. Domain terkait dengan kondisi untuk pengumpulan dan pemrosesan, domain terkait dengan kepatuhan terhadap PI principle. PI principle itu kalau bahasa UPDB itu data subject, gitu ya. PII itu personal identifiable information atau data pribadi, gitu. Kemudian privacy by design and by default.
Kemudian PS sharing, transfer, and disclosure. Nah, ini di annex 242, Bapak Ibu, ini ada temporary files ya, tadi yang saya jelaskan terkait dengan cookies ya, terkait dengan penyimpanan file sementara. Nah, ini diatur juga di dalam ISO 27701. Ya, artinya tidak hanya data pribadi yang seperti di undang-undang yang dijelaskan nama, alamat, kalian itu jelas, clear ya, itu data pribadi. Biometrik apalagi itu juga clear, itu data pribadi. Kalau di sini terkait dengan temporary files pun ya, itu harus diidentifikasi. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Di dalam ISO ini lebih detail. Nah, yang agak berbeda adalah aneks A3, A3 hingga A31 ya, ada 30, ada 29 ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat aneks 33 ini sama ya dengan eh, aneks 5 ya, aneks 5 ISO 20001 versi 2022 ya. Kebijakan keamanan informasi ternyata masih ada juga di sini. Itu. Information Security Role and Responsible. Nah, sama ini juga ISO 27001. Klasifikasi, labeling, information transfer, identity management, ya itu juga sama semuanya. Jadi di Aneks A3 ini semuanya mengatur terkait dengan kontrol terkait keamanan informasi. Oke. Sama ya sampai hingga nanti di sini kalau kita lihat Aneks 322. Ini kan kalau di ISO 27 kan Annex 81 ya, 81 endpoint device, secure authentication ini ada di 85 kalau tidak salah, big upload hingga development. Nah, ini juga sama, ini dia Annex 8 sekian untuk. Ini untuk terkait dengan data pribadi ini. Nah, ini semuanya 29 kontrol ini dulunya ada di klausul 6 Bapak Ibu. Sekarang dipindahkan menjadi Annex 3. Ya, jadi nanti meskipun ini standalone, meskipun ini sudah bukan turunan lagi dari ISO 27001, tapi elemen-elemen terkait keamanan informasi ini masih ada gitu ya. Jadi nanti memang tidak wajib untuk sertifikat ISO 20001 dulu, tapi paling tidak kebijakan ataupun aturan, ketentuan ataupun prosedur yang mengatur hal-hal seperti ini itu harus dibuat juga karena ini wajib ada gitu ya, menjadi mandatory kontrol. Nah, hubungannya dengan UPDB seperti apa, Bapak Ibu? Nah, ini menarik ya, hubungan dengan UPDB. Nah, kalau kita lihat sekilas, Bapak Ibu, ini selalu saya bawa kemana-mana. Ini eh, apa istilahnya kepean saya terkait dengan konten Undang-Undang Data Pribadi ya, di mana persyaratannya itu mulai dari bab 3 hingga bab 8 ya, terkait dengan jenis data pribadi di bab 3, kemudian di bab 4 ada hak subjek data pribadi, ada 9 hak ya saya sampaikan tadi. Kemudian bab 5 ada pemrosesan data pribadi, kemudian bab 6 ada kewajiban pengendali, ya, kemudian bab 7 terkait dengan transfer data pribadi dan bab 8 terkait dengan sanksi administratif ya gitu. Nah, ini eh, konten-konten utama dari UPDB Bapak Ibu. Ini yang selalu saya jadikan panduan gitu. Nah, kemudian bagaimana kita eh, memetakan terhadap ISO 27701-nya. Nah, ini secara general Bapak Ibu kami sudah petakan. Jadi aneks satu ya, aneks satu untuk controller tadi condition condition for collecting and processing. Ya, ini kondisi pengumpulan ya terkait dengan eh, PAE itu seperti apa gitu. Dan di sini pasalnya ada pasal 20 sampai 24 ya, itu terkait dengan prinsip-prinsip ya eh, data pribadi gitu ya. Kemudian pasal 31 itu ROPA, pasal 34 DPIA itu juga tadi diatur ya di aneks 1 ya,
tadi ada yang bertanya apakah ISO untuk BPI itu 29134/2023? Ya, betul gitu ya. Jadi ISO untuk em, DPI itu ada di 29134 2023. Saat ini belum ada eh, standar ISO yang baru yang mengatur mengenai pelaksanaan data privacy impact assessment. Eh, Kalau ditanya sekomprehensif apa ISO 29134, ya kalau kita lihat di sana disediakan guidance-nya. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya untuk implementasi di setiap organisasi pasti akan berbeda-beda karena apa tata cara melakukan DPIA itu sudah disesuaikan ya kalau kebetulan di dalam undang-undang di pasal 34 itu diatur terkait dengan DPIA dan juga bagaimana kita menetapkan proses-proses yang berisiko tinggi ya yang berisiko tinggi yang nanti masuk kategori DPIA yaitu sudah artinya sudah memodifikasi sedikit ya kalau misalnya kita mau menggunakan standar ISO 29134 tapi justru memudahkan kita karena kan kita lebih mudah memfilter proses bisnis yang ada di Eropa. Kan kalau kita membuat DPA itu harus diturunkan dulu dari Eropa ya. Semua proses yang terdaftar di Eropa ya kita lihat nanti prosesnya seperti apa, kemudian kita atur di dalam DPA. Mana sih yang berkategori resiko tinggi, mana yang tidak. Sesuai dengan undang-undang di pasal 34 ada 7 kriteria data pribadi ya, pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi. Pertama menggunakan sistem otomatis, kemudian mengelola data pribadi dalam jumlah yang besar. Nah, dalam jumlah yang besar ini menarik karena banyak pertanyaan, Pak, ukuran jumlah besar itu seperti apa? Selama ini tidak pernah disebutkan baik di dalam GDPR maupun UPDB terkait dengan aturan jumlah besar itu batasannya seperti apa. Tapi eh, dokumen turunan dari GDPR itu disampaikan, kalau kita ngomong data pribadi yang pemrosesan data pribadi yang sifatnya kecil, contoh seperti katakanlah ada dokter yang praktek di luar rumah sakit gitu ya, praktek sendiri. Apa kalau di kampung-kampung saya itu ada bong supit istilahnya, saya nggak tahu itu kayak praktek dokter juga ya bong supit atau mungkin ada bidan apa. Nah itu kan mereka praktek sendiri, mereka memproses data pribadi. Nah itu dianggap memproses data pribadi yang sifatnya kecil. Itu di dalam ISO ini pun juga tidak dijelaskan pemrosesan data pribadi yang jumlahnya besar itu seperti apa. Di ISO 27701 tidak pernah menyebutkan besar itu ukuran seperti apa. Ya, tapi tadi di dalam turunan GDPR itu ada salah satu dokumen menyebutkan bahwa contohnya misalnya kalau untuk data pribadi yang pemrosesan data pribadi bersifat kecil itu tadi dokter yang praktek sendiri, nah itu kecil atau mungkin pengacara yang dia buka freelance gitu ya, nah itu juga sama mengelola data pribadi yang sifatnya kecil gitu. Nah, kemudian di sini masih di domain di aneks A ya, aneks A1 terkait dengan obligation to PI principle. Nah, ini hak data subjek. Ini clear kita petakan ke pasal 5 hingga 14 ya, Bapak Ibu. Kalau yang di condition for collection and processing ini saya petakan ke dalam domain jadi hasilnya tidak clear 20 sampai 24 itu yang mana gitu ya. Tapi kita punya mappingan yang lebih detail lagi Bapak Ibu, namun saya tidak bisa sampaikan di sini ya. Dari 9 proses tadi, 9 kontrol dalam ISO itu bisa semuanya dipetakan ke dalam UPDB gitu. Kemudian privacy by design and by default di sini dipetakan ke pasal 16. Pasal 16 itu mengatur mengenai prinsip pemrosesan data pribadi. Kemudian PA sharing and transfer itu di pasal 55 dan 56 transfer lintas negara ya. Kemudian customer agreement, obligation and record of processing. Nah, ini ada di pasal 51 sampai 52 ya. Ini hubungan pengendali dan prosesor di sana diatur mengenai kalau pengendali data pribadi itu boleh menunjuk pemroses data pribadi. Nah, itu ada di pasal 51 52. Nah, ini kalau kita mapping ke aneksnya itu ada di aneks A2 ya di dalam domain customer agreement obligation and record and processing ya. Kemudian aneks A2 juga terkait dengan obligation to PI principle karena ini sama pemenuhan hak data subjek meskipun posisinya sebagai prosesor
hanya memberikan support, memberikan dukungan kepada pengendali. Ya, ini kita petakan juga ke pasal 5 sampai 14 dan juga pasal 52 ya, terkait dengan bagaimana prosesor membantu pemenuhan hak data subjek ya yang harus dipenuhi oleh pengendali itu. Kemudian privacy by design and by default ini sama ya. Kalau yang privacy by design by default di Annex 2 ini adalah privacy by design and by default yang diterapkan oleh pemroses. Kalau yang di Annex 1 itu privacy by design and by default yang diterapkan oleh pengendali. Itu. Nah, ini juga sama dipetakan ke dalam prinsip-prinsip PDP di pasal 16 gitu ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan Annex 2 terkait disclosure ya ini juga sama. Di sini di pasal 51 ini ayat 4 sampai 6 terkait subkon ini sudah diatur juga di dalam UPDB. Jadi secara umum Bapak Ibu ini menjawab pertanyaan kedua ya tadi ya. Tadi ada pertanyaan yang pertama kalau tidak salah terkait dengan ISO 27701 itu bisa tidak disertifikasikan tanpa ISO 27 sudah terjawab. Ini pertanyaan keduanya. Bagaimana mematuhi UPDB dengan ISO 27701? Nah, ini bentuknya adalah kami petakan dulu seperti ini. Jadi, di dalam memenuhi pasal-pasal UPDB, Bapak Ibu, kan kalau kita ngomong UPDB, pasal-pasalnya semuanya kan generik ya. Pasal-pasalnya itu tidak menjelaskan bagaimana sih implementasinya, sementara rancangan PP-nya ya, RPP-nya, ini sampai hari ini belum disahkan. Tapi kewajiban patuhnya komplek ke UPDP-nya sudah sejak tanggal 17 Oktober 2024. Artinya sekarang sudah ya bentar lagi 1 tahun lewat gitu ya Bapak Ibu. Tapi guidance-nya atau aturan turunannya belum ada. Nah, bagaimana kita mau menerapkan UPDP? Nah, selama ini Bapak Ibu, kami selalu mendampingi klien kami itu juga sama. Kita gunakan framework-nya ini. ISO 27701. Karena apa? Karena kita bisa petakan langsung ke UPDP. Jadi guidance-nya jelas. Dulu pertama kali menyusun ROPA, sebagai informasi Bapak Ibu, sebelum UPDP kita eh, sudah mendampingi klien untuk implementasi ISO 27701 duluan. Jadi dulu UPDP keluar rilis di 2022, ya, 2022 pertengahan sampai akhir itu kita sudah mulai mendampingi klien kami untuk implementasi ISO 27701. Jadi ROPA yang pertama kami buat itu based on ISO. Ya, jadi belum ada tuh ketentuan terkait di pasal 31 itu belum ada. Pasal 31 pun setelah muncul apa UPDP belum ada kan? Hanya apa pasal 31 itu hanya menyebutkan organisasi wajib mencatat pemrosesan ya terkait data pribadi. Tapi kolom-kolomnya apa, isiannya apa dalam catatan tersebut belum diatur. Baru kemudian di 2023 muncul RPP. 2022, 2023 saya lupa. 2023 muncul RPP. RPP muncul, barulah ada 13 poin yang paling tidak harus ada di dalam ROPA. ROPA yang dulunya kami susun ya kami ubah, kami sesuaikan dengan undang-undang. Hingga kami punya template yang komprehensif ya, bisa untuk apa digunakan plug and play misalnya di berbagai organisasi kita juga sudah buat Excel secara otomatis gitu. Isiannya tidak lagi mikir, lebih mudah lagi. Nah, itu perjalanan Bapak Ibu sesuai dengan undang-undang. Nah, sama ketika undang-undang ini mulai muncul, mulai beberapa ada yang bagaimana sih implementasinya ya kita sudah punya. Ini loh Bapak Ibu, implementasinya itu cukup kita menggunakan guidance dari 27701. Karena apa? Karena per pasalnya kita bisa petakan ke setiap aneks. Meskipun tidak seluruh pasal itu bisa dipetakan ke dalam aneks ya Bapak Ibu. Namun paling tidak kita memenuhi kontrol-kontrol yang memang ada. Gitu. Contoh kayak privacy notice, bagaimana membuat privacy notice-nya. Nah itu juga sama di ISO 277 ada gitu ya. Kemudian dulu DPIA, DPIA itu template-nya seperti apa sih? Bayangannya seperti apa? Nah, ada ISO 29134-nya gitu. Terkait DPIA. Bagaimana cara menghapus? Ya, cara menghapus juga diatur sendiri di ISO 29 sekian. Itu ada sendiri cara menghapus terkait data pribadi. Bahkan ada guidance atau standar guidance untuk
kita mencabut konsen itu seperti apa? Nah, itu di dalam ISO ya, meskipun ini di luar ISO 277 ya Bapak Ibu, tapi kalau terkait dengan pemohonan UPDP di ISO 277 ya bisa kita petakan seperti ini. Hingga terkait dengan aneks 3-nya, aneks A3, sorry. Aneks A2 kan terkait dengan kontrol terkait prosesor ya, ini jelas clear. Kemudian di aneks A3, security control, terkait dengan kebijakan, kemudian juga peran dan tanggung jawab. Nah, ini ada di pasal 35 hingga 37. Bapak Ibu. Di pasal 35 dan sampai 37 UU PDB itu diatur mengenai bagaimana kita harus memastikan bahwa ya kita memiliki keamanan informasi yang handal. Nah, ini kan kalau bahasa undang-undang keamanan informasi yang handal itu seperti apa? Tidak pernah dijelaskan. Nah, nanti dijelaskan di ISO 27701 ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau dulu di yang versi lama itu dijelaskan di klausul 6. Nah, kalau sekarang di aneks A3 gitu. Kemudian terkait dengan insiden manajemen. Kalau di dalam undang-undang kan diatur juga ya, pasal 46 hingga 49 terkait dengan kebocoran data pribadi. Pertama harus dinotifikasi 3 kali 24, ya kan? Kemudian bagaimana melakukan pengendaliannya. Nah, ini di sini di dalam aneks ini dijelaskan di dalam aneks A3 juga terkait insiden manajemen. Bagaimana menangani insiden terkait dengan data pribadi. Siapa yang menjadi pengendalinya atau siapa yang menjadi penanggungnya. Nah, itu dijelaskan di dalam ISO 27701-nya gitu. Kemudian terkait dengan supplier dan subkon, ini kalau di apa di dalam undang-undang itu pasal 51 ya, kalau di dalam ISO itu ada di A3 gitu. Gitu ya. Kemudian di terakhir di aneks terkait kriptografi. Nah, kebetulan di kriptografi ini di dalam undang-undang tidak diatur, Bapak Ibu. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari apa klien-klien kami yang lain terkait bagaimana sih kriptografi itu diterapkan di dalam undang-undang ya. Nah, kebetulan kalau dalam undang-undang tidak pernah menyebutkan terkait kriptografi atau enkripsi ya, ini di pasal 35 hingga 37 hanya langkah teknis perlindungan data pribadi, tidak pernah ada bahasa enkripsi. Tapi kalau di dalam RPP ada. Beda ya Bapak Ibu, kalau dalam UPDB tidak pernah ada, kalau di RPP ada. RPP itu di pasal berapa ya, saya juga lupa. Nah, itu ada dijelaskan mengenai dengan enkripsi. Nah, ini perbedaannya ya. Oke. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagaimana kita menerapkan UPDB nanti dibarengi dengan ISO 277 yang versi terbaru. Baik Bapak Ibu, ini secara teknis yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan materi kita di hari ini eh, terkait perubahan ISO 27701. Ini dari kami. Privacy is not optional, it's commitment. Jadi Bapak Ibu, melindungi data pribadi itu bukan sebuah pilihan. Ya, oh, saya pilih tidak. Ini adalah komitmen kita bersama, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ya kita bangun pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu dari seluruh tim, dari seluruh personil. Personil harus paham dulu data pribadi itu apa, yang masuk data pribadi itu apa. Termasuk tadi ada yang namanya log, ada cookies, ada yang plat nomor kendaraan pun data pribadi. Nah, itu harus dipahami dulu. Kalau semuanya sudah paham, komitmen ini nanti dibangun bisa lebih mudah, Bapak Ibu ya. Contoh paling gampang, misal nih kita kirim paket ke kantor, ada data pribadinya ya pasti ya. Entah itu paket untuk kantor, entah itu paket untuk pribadi, entah itu surat menyurat kantor atau pribadi. Kadang-kadang dititipkan di security atau resepsionis. Kadang-kadang hanya ditumpuk di kotak gitu ya, atau hanya ditempatkan di atas meja security tanpa dilindungi. Padahal paling tidak di sana ada nama, ada email, dan sebagainya. Itu semua data pribadi. Nah, kalau hal itu masih terjadi, Bapak Ibu,
ini berarti level paling basicnya pemahaman terkait data pribadinya perlu ditingkatkan kembali. Ya, karena ini butuh komitmen, Bapak Ibu. Kami, Robert and Associate, Bapak Ibu, kita siap ya untuk mendampingi Bapak Ibu menciptakan komitmen dalam melindungi data pribadi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Sandi. Silakan, Mas Sandi. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar atas pemaparan materinya. Ini kalau di podcast daging banget nih Pak materinya nih Pak. Saya jujur dengan tim admin di sini kita ngelihat materinya tuh sangat menarik sih Pak. Karena terkait ISO 27701 yang ya walaupun masih FDIS Pak ya untuk versi 2025-nya ini eh, buat kami sendiri ini hal-hal yang baru Pak dan kami banyak belajar juga nih Pak. Mungkin ini yang saya yakin dirasakan oleh peserta-peserta webinar di sore hari ini. Jadi materinya ini benar-benar ngena lah di kehidupan sehari-hari. Itu sih, Pak Anwar. Terima kasih banyak atas materinya. Nah, Pak Anwar, kita lanjut ke sesi berikutnya, di mana sesi ini kita udah masuk ke tanya jawab ya, Pak Anwar. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat Zoom ya Pak Anwar. Kita mulai dulu dari kalau Pak Abdul Hamid tadi udah dijawab oleh Pak Anwar. Kita pertama dengan Pak Aji Guruh S. Pertanyaan beliau adalah, apakah 27701 dapat menentukan ruang lingkupnya sehingga semisal ruang lingkupnya hanya terkait data pelanggan saja? Mungkin ini maksudnya adalah untuk ISO Mungkin, 27701 ini apakah bisa di data pelanggannya aja nih Pak untuk ruang lingkupnya gitu. oke, baik. Selamat sore Pak Haji. Saya akan izin menjawab ya. Terkait dengan ruang lingkup Bapak Ibu, karena ini ISO itu scoping ya. Jadi sebenarnya kalau ruang lingkupnya hanya di pelayanan terkait data pelanggan, ya itu tidak masalah. Bisa eh, ruang lingkupnya hanya di sana gitu. Nanti tahun depannya extend to scope untuk ruang lingkup yang lain gitu. Itu boleh ya. Jadi dalam menentukan ruang lingkup tadi ditentukan oleh isu eksternal maupun isu internal. Jadi kita lihat dulu di dalam konteks organisasi itu yang menjadi isu utama apa. Kalau memang ada isu utama atau mungkin ada regulasi yang mengatur ini loh data pelangganmu harus dilindungi secara spesifik terkait data pribadinya. Yaitu kita bisa jadikan isu, kita bisa jadikan pertimbangan untuk implementasi ISO 277-nya hanya di lingkup itu dulu. Itu boleh, itu bisa karena ISO memang sifatnya bisa scooping, Pak. Itu ya. Oke, baik Pak Anwar. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Azmi Zuhdi. Oke, baik. Dari Pak Aji mengucapkan terima kasih Pak Anwar. Baik. Ya. Selanjutnya dengan Pak Azmi Zuhdi Fabianur. Beliau bertanya, apakah di 27701 kita juga dapat menuliskan kontrol yang tidak bisa diaplikasikan di SOA, Pak? Seperti itu. Baik, untuk Pak Asmi ya. Ini sama Pak, SOA itu diatur di klausul 6. Jadi ini sama. Jadi ketika memang nanti kita ada proses yang tidak kita lakukan. Contoh tadi di bawah itu ada yang menanyakan terkait SARS. SARS itu Pak kita apa SAS ya, software as service. Kita hanya prosesor. Nah, kalau kita hanya prosesor, murni prosesor Bapak Ibu, maka aneks terkait dengan pengendali ya sudah pasti bisa kita exclude ya, ada soalnya ada statement of applicability-nya gitu, itu clear ya. Jadi bisa untuk memang aneks-aneks yang terkait dengan proses yang kita tidak lakukan. Contoh Bapak Ibu, kami mendampingi contoh tadi Pak Nanda BPJS ya, BPJS Kesehatan itu ada beberapa aneks yang kita exclude. Contoh transfer data pribadi ke luar negeri. Itu kita exclude karena apa? Untuk lingkup BPJS saat ini lingkupnya karena hanya di MDI ya. MDI itu manajemen data dan informasi, lingkup sertifikasinya saat ini itu memang tidak ada kegiatan transfer ke luar negeri. Jadi aneks terkait transfer ke luar negeri ya kita exclude, tidak perlu kita apa masukkan. Selama prosesnya tidak ada atau tidak relevan, ya itu boleh kita exclude. Tidak harus tadi berapa 31, 18, 29 semuanya harus kita apa namanya
implementasikan tidak sesuai dengan statement of applicability-nya itu. Oke, baik Pak Anwar. Berarti memang di SOA apa kontrolnya ini ya bergantung sama ruang lingkup, Pak ya. Betul. Baik, Pak Asmi mungkin ada yang mau ditanyakan kembali apakah sudah cukup, Pak Asmi? Cukup, Pak. Oke, baik Pak Asmi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini dari Ibu Granita R. Layung Sari, ya, Layung Asri. Beliau bertanyakan ISO yang untuk DPIA itu ISO 29134 2023 bukan? Atau ada ISO yang lain lagi? Mungkin Pak Anwar boleh dibantu? Oke, kalau untuk DPIA hanya 29134 Bu. Jadi belum ada ISO yang lain ya, yang untuk menjadi panduan untuk melakukan DPIA gitu. Oke, baik. Jadi memang menggunakan ISO 29134 ya, Bu Granita untuk DPIA-nya. Seperti itu. Mungkin dari Bu Granita ada yang mau ditambahkan kembali? Oke, kami rasa cukup ya. Baik, selanjutnya lanjut ke pertanyaan Pak Tri Sutrisno Nusantara. Beliau menanyakan, saya ingin bertanya terkait dengan risiko pada privasi. Biasanya kan beberapa risiko dari keamanan informasi bisa berdampak kepada privasi. Bagaimana cara menyambungkan risiko keamanan informasi dan risiko privasi terkait dan seperti apa best practice pencatatan risiko atas kedua hal tersebut? Apakah perlu dipisah atau bisa digabungkan? Terima kasih sebelumnya. Wah, menarik nih Pak Anwar. Boleh Pak Oke. Anwar dibantu untuk menjawab. Oke, untuk Pak Tri ya, di sini terkait dengan risikonya. Risiko keamanan informasi berdampak kepada privasi. Jadi gini, kalau kita apa menggunakan ISO 27005 ya, nah itu kan dijelaskan bagaimana kita dalam mengidentifikasi risiko itu ada kita membuat daftar ancaman ya atau vulnerability ini ya daftar vulnerability gitu. Nah biasanya yang kita lakukan itu ya di vulnerability-nya tuh di bagian apa atau daftar ancamannya apa. Umumnya memang apa risiko terkait data pribadi itu berangkat dari ancaman yang dari keamanan informasi. Jadi ancaman keamanan informasi menimbulkan risiko terhadap data pribadi. Nah, seperti itu. Best practice-nya atau standarnya ya, saya bilang ya, standarnya itu kita bisa menggunakan ISO 27005, Pak, di mana di sana dijelaskan terkait dengan bagaimana sih mengendalikan risiko keamanan informasi dan juga nanti kita bisa terapkan terhadap terhadap risiko data pribadi. Nah, kalau kita ngomong secara best practice-nya apakah risiko terkait dengan keamanan informasi dan risiko terkait dengan data pribadi ini digabung atau dipisah gitu. Kalau selama ini, Pak, selama ini yang kami lakukan, yang beberapa organisasi lakukan, selama ini masih digabung. Ya, karena risikonya ya risiko tadi ya ISO 27701 versi 2019 kan bahasanya eh, Information Security and Privacy Risk. Jadi risiko keamanan informasi dan privasi itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami di tempat lain juga apa mendampingi ada yang dipisahkan. Karena apa? Kenapa dipisahkan? Karena nanti apa verifikatornya itu umumnya beda atau nanti yang melakukan verifikasi atau pengujian ulang terhadap kontrol yang dikendalikan itu umumnya beda. Ada yang kalau terkait dengan data pribadi secara spesifik dilakukan oleh DPO, ya kalau keamanan informasi nanti dilakukan oleh CISO untuk apa evaluasi kontrolnya. Nah, hal seperti itulah nanti yang apa membedakan gitu. Namun secara umum masih digabung Pak sampai saat ini gitu ya. Karena ya memang betul risiko terkait dengan keamanan informasi dan juga data pribadi itu saat ini ya beda-beda tipis. Risiko kebocoran informasi ya kebocoran informasi itu keamanan informasi. Tapi kalau kebocoran data pribadi sudah pasti termasuk keamanan informasi, tapi secara spesifik lebih ke arah data pribadi itu. Maka penulisannya kalau kita identifikasi masih bisa digabung, Pak. Itu tidak masalah, itu best practice seperti itu. Kalau mau dipisah secara spesifik ya monggo, itu boleh juga gitu ya. Tergantung nanti kita mau seperti apa detailnya gitu.
Kalau untuk best practice ya seperti itu standarnya di 27005 ya Pak ya. 27005 tahun 2023 kalau nggak salah. Seperti itu. Oke, baik. Menarik, Pak. Atas jawabannya. Mungkin dari Patri ada mau ditambahkan, Patri Sutrisno? Oke, dia ucapkan terima kasih nih Pak Wan di kolom chat. Baik, terima kasih kembali Pak Tri. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dengan Pak Pratama Viadi. Apakah dengan kita melakukan ISO 27701 ini akan membantu perusahaan dalam mengurangi sanksi yang berlaku di Indonesia, semisal terkena kebocoran data atau cyber attack yang disebabkan oleh kejadian internal maupun threat eksternal? Ini menarik sih, terutama terkait kebocoran data dan juga cyber attack nih lagi marak Pak Anwar ya. Mungkin boleh Pak Anwar dibantu untuk menjawab. Baik. Yang namanya sistem manajemen, Bapak Ibu, ini jawaban saya tidak ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa dengan menerapkan standar ini kita bisa mengurangi sanksi itu tidak, gitu ya. Karena apa? Karena dengan menerapkan ISO 277, kita itu sebenarnya membangun sebuah batasan, ya, membangun sebuah istilahnya itu apa ya? Kandang gitu ya atau kerangkeng gitu ya. Membuat batasan-batasan khusus agar batasan ini tidak dilanggar gitu ya. Kita punya framework untuk melakukan sebuah proses bisnis menjalankan kegiatan usaha di mana kalau framework ini dipatuhi ya kita kemungkinan aman. Nah, tapi kalau memang nanti ada kejadian anomali yang di luar framework ini ya ini tidak bisa menjamin, Pak. Ada serangan katakanlah sekarang lagi ngetren memang trennya internal attack ya Pak ya. Jadi internal attack itu memang lagi ngetren banget di beberapa bulan terakhir. Kami juga mempelajari terkait dengan kasus-kasus internal attack. Bahkan untuk simulasi di RP pun sekarang trennya juga salah satunya selain zero day vulnerability itu adalah internal attack ya disimulasikan dalam DRP gitu. Nah, namun memang karena kita hanya membuat kontrol dalam lingkup tata kelola. Ya, menerapkan ISO ini kan kita hanya menerapkan lingkup tata kelola. Jadi, ya, tidak bisa menjamin, Pak, untuk hal ini. Karena apa? Karena kalau kita mau semuanya komplit, kita terlindungi, kita harus menerapkan yang namanya people, proses, dan teknologi. Sementara di ISO 277 ini, kita hanya mengelola di level proses dan people. Teknologinya, nah itu tidak diatur. Ya. Jadi, di dalam ISO 27, ISO 277 ya, maupun ISO yang lain tidak pernah mengatur harus menggunakan apa. Toolsnya itu tidak, itu dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Nah, sejauh apa, sehebat apa, sehandal apa tools, itu kan juga pasti nanti akan apa dikembalikan ke kemampuan perusahaan ya. Jadi gitu. Nah, kalau mau semuanya aman kan tiga ini harus jalan semua. People, proses, teknologi. Secara prosesnya, secara strategiknya kita bangun, secara people-nya kita bangun, kita berikan kompetensi ya di dalam apa namanya di dalam ISO 277 sudah mengatur bagaimana memberikan kompetensi, terus kemudian awareness, kemudian pemahaman terkait kontribusi dalam menjaga keamanan informasi dan privacy itu juga sudah diberikan, tinggal tools-nya kan. Nah, kalau tiga-tiganya ini bisa berjalan selaras, seimbang, nah, kemungkinan jawabannya mungkin bisa. Tapi kalau kita hanya berpegangan pada ISO 277-nya, ini saya jawab tidak. Nah, harus people proses teknologi ini harus berjalan secara selaras, serasi, nah, agar semuanya bisa terpenuhi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar. Bagaimana Pak Pratama? Apakah cukup? Oke, terima kasih. Katanya sudah menjawab Pak Pratama. Baik, terima kasih banyak juga Pak Anwar atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke Pak Rizky. Beliau bertanya, Pak Anwar, sebagai penyedia SAS, posisi kami ialah data prosesor. Sedangkan customer yang menggunakan layanan SaaS kami ialah sebagai data controller. Saat ini kami sudah certified ISO 27001. Pertanyaannya, apakah wajib bagi kami untuk certified ISO 27701 juga, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Apakah wajib? Jawaban saya sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai mewajibkan untuk implementasi ISO 27701, Pak. Namun, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan sertifikasi. Karena apa?
proses kita terframework ya Pak ya. Jadi kalau kita mau menyatakan, saya sudah menjalankan UPDP loh. Nah, ukurannya apa menjalankan? Saat ini kan kita bingung pegangan seperti apa. Dalam Undang-Undang PDP pun tidak ada how to-nya gitu ya. Nah, di mana kalau ISO 277 ini memberikan guidance-nya. Kalau membangun kebijakan itu paling tidak ini loh yang diatur. Kemudian kalau menerapkan privacy by design by default itu paling tidak ini loh yang diatur. Kalau di undang-undang kan hanya menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi, tapi prinsip akurat. Cara memastikan bahwa data itu akurat dan sebagainya tidak diatur di sana. Tapi kalau di dalam ISO memberikan guidance-nya, memastikan data diatur itu seperti ini. Gitu. Nah, ini sih apa? Tidak ada yang mewajibkan saat ini dari regulasi, namun lebih baik kita sertifikasi ya untuk menjamin apa ya menjamin yang kita lakukan yang kita implementasikan itu berdasarkan framework yang sudah terbukti dan juga diterapkan di lingkup internasional. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar atas jawabannya. Bagaimana Pak Rizky? Oke, dimengerti Pak. Terima kasih katanya. Baik, selanjutnya ke Pak Daniel. Ini pertanyaannya, ini kalau tadi saya baca pertanyaannya ini juga pertanyaan yang kita, di balik layar tadi Pak, kita juga melakukan pertanyaan nih Pak. Beliau bertanya Pak Daniel, apakah ada perusahaan yang pernah terjerat kasus PDP sampai kena ke pengadilan? Jika ada, bagaimana putusannya? Terima kasih. Ya, mungkin boleh Pak Anwar, apakah ada informasi ini Pak terkait hal tersebut? Terima kasih Pak. Baik, kalau untuk levelnya perusahaan sampai ke level pengadilan, Pak, punten kami belum pernah mendengar ya. Kalau personal sih sudah ada, tapi kalau levelnya perusahaan belum sampai saat ini. Namun, kalau teguran dari regulator, terkait dengan data pribadi itu sudah ada. Namun punten kami tidak bisa menyampaikan contohnya perusahaan apa. Namun itu beberapa sudah ada karena kami juga beberapa kali dipanggil Pak untuk mendampingi perusahaan-perusahaan yang memang mendapatkan teguran dari regulator. Nah, umumnya sih karena adanya audit dari regulator, kemudian auditnya kemudian menyinggung data pribadi sehingga ada teguran. Nah, kami memang di-hire untuk memperbaiki proses-proses yang masuk dalam area audit tersebut. Namun punten karena ini sifatnya konfidensial, kami tidak bisa menyebutkannya. Namun sudah ada yang mendapatkan teguran dari regulator. Gitu ya. Oke, baik Pak Anwar, terima kasih jawabannya. Berarti so far masih hanya sampai ke teguran ya, terutama untuk di organisasi atau perusahaan. Baik. Ini sepertinya pertanyaan terakhir nih Pak Anwar dari Pak Aji Guru kembali. Beliau bertanya seperti recent dokumen, cookie browser, apakah perlu dibuatkan item ropanya juga Pak? Ini pertanyaan terakhir dari Pak Aji Guru. Mungkin boleh dibantu jawab Pak Anwar? Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai ROPA, Pak, ROPA itu kan adalah catatan pemrosesan data pribadi. Nah, sedangkan cookies, recent document dan sebagainya atau itu kan termasuk temporary files ya Pak ya. Temporary files itu biasanya dia sudah menjadi bagian dari suatu proses. Artinya tidak perlu dicatat di dalam ROPA itu. Namun perlu dikendalikan gitu ya, dikendalikan atau ya dimitigasi lah Pak ya. Jangan sampai nanti terjadi kebocoran data berangkat dari cookies, berangkat dari temporary files gitu. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anwar atas jawabannya. Baik Pak Anwar, ini dari Pak Aji Guru juga mengucapkan terima kasih dan juga pertanyaan terakhir tadi udah dijawab oleh Pak Anwar. Untuk sesi tanya jawab di sore hari udah selesai. Pak Anwar, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anwar atas waktu di siang ke sore hari ini telah menyampaikan materi yang cukup menarik dan sangat menarik Pak ya terkait ISO 27701 dan juga FDIS-nya untuk versi 2025. Kemudian bagaimana sih implikasinya terhadap UPDP. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Anwar atas waktu dan perhatiannya. Selamat beristirahat mungkin Pak Anwar atau mungkin Pak Anwar bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak Pak Anwar.